Novian punya ide untuk membuat apa ya, sebuah ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Jadi kita mengamati sebuah yang sudah ada, bagaimana kita memodifikasinya. Jadi Novian sudah punya roda 3, jadi kita aplikasikan bahwa kafe itu bisa berjalan di mana-mana. Karena lebih mudah mencari pasar dibanding kita menetap di satu tempat gitu kan. Seperti itu. Melihat sesuatu, menangkapnya, kemudian mengolahnya menjadi lebih menarik. Itu Betul, mungkin inti dari betul, ATM. betul. Menarik sekali ya. Sekarang ada berapa armada mobile cafe? Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada 5 Wih, dan proses 5. 3 menuju 8. Halo Sobat Ruang Sinergi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita punya tamu. Ini Indah lagi baca nih. Ini salah satu pengusaha muda kita yang sering muncul di koran, majalah, TV. Selamat datang, Selamat datang Mbak Novian. Indah. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Ya, Indah. Novian Dharma Putra. Novian Dharma Putra ini adalah siapa? Bagaimana kita akan ngobrol banyak hari ini karena kita mau ngulik, mau mencari inspirasi dari Novian ya. Novian, alamatnya di mana? Rumah saya di ini Mbak, Perumahan Agus Salim Residen nomor B8 Banyuwangi. Di terbuka jadi boleh Iya, ke sana boleh, ya semuanya. bebas banget. Ya, Novian kenalan dulu dong. Novian ini adalah ownernya BUMN TBK. Apa itu BUMN Oke. TBK? Serem banget nih. Nih, alhamdulillah Novian sudah punya perusahaan besar gitu kan sih. Masih mimpi gitu kan. Nah, saat ini Novian punya usaha yang berbidang di UMKM. Salah satunya di bidang kopi. Yang Novian sekarang punya apa namanya? Usaha yang namanya PT Moka Jaya TBK. Moka Jaya TBK. Nah, di bawah naungan BUMN gitu kan. Lebih jelas. Oke, jadi penjelasan gini, PT itu adalah bukan perusahaan terbuka, Perusahaan tapi terbatas. perusahaan tercinta. Perusahaan Bagaimana tercinta. kita berusaha mencintai usaha yang kita miliki gitu kan. Nah, Moka Jaya artinya mobile cafe yang jaya, dan artinya kita bermimpi agar usaha kita ini tetap jaya di laga. Dimanapun kita berdiri, usaha kita ada di sana gitu kan. Dan TBK bukan terbuka tapi tempat berkaryanya kopi. Nah, di sini kita mengkaryakan tidak hanya seduhan kopi, namun kopi ini bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar, bisa jadi pupuk, bisa jadi olahan kopi, bisa jadi pewangi ruangan atau jadi pewangi sepatu dan lain sebagainya. Nah, di sini juga di bawah naungan BUMN, bukan badan usaha milik negara, tapi badan usaha milik Novian. Tepuk tangan. Kita akan ngobrol banyak soal ini tapi nanti. Sebentar. Tadi ada Jaya di Laga. Sebetulnya backgroundnya Novian ini UMKM atau apa sih? Kok ada seolah-olah kayak militer, kayak disiplin gitu? Pernah dalam kehidupan yang disiplin kah gitu? Dulu pernah sih sekolah di Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan Mbak, jurusan Air Traffic Control. Yang dulu kalau di bandara lihat orang yang ngatur pesawat di menara, yaitu tugas saya seperti itu dulunya. Oh, jadi memang terbiasa hidup yang disiplin, tepat waktu. Itu. Kok tiba-tiba jadi istilahnya Novian itu tukang corot kopi ya? Kenapa kok tiba-tiba alih profesi? Ya keinginan dari kecil sih. Kalau saya pengen mempunyai suatu usaha, dimiliki dari usaha yang mulai yang kecil dan berharap mempunyai usaha yang sangat besar nantinya, seperti itu Mbak. Jadi memang sudah ada passion untuk berdagang ya. Betul. Kemudian ada yang menarik dari Novian ini, mobile cafe. Dia kemana-mana bawa gerobaknya yang roda 3 di awal ya. Betul. Kalau sekarang sudah berkembang armadanya. Awal ide bahwa roda 3 menjadi cafe mobiling itu bagaimana? Nah, dulu setelah Novian resign dari perusahaan yang BUMN yang asli, yang beneran BUMN gitu kan. Novian resign selama 2 minggu itu kepikiran duit nggak ada, akhirnya pergi melancong kemana-mana gitu kan, cara inspirasi ide. Ternyata nemunya di Ketapang Mbak. Di Ketapang itu ada sepeda ontel yang di belakangnya bawa tobos warna biru, biasanya itu yang isinya nasi bungkus sama termos sama kopi saset gitu kan. Wah, asik banget gitu kan, ini ditiru. Akhirnya Novian punya ide untuk membuat
apa ya, sebuah ATM lah ya, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Jadi kita mengamati sebuah yang sudah ada, bagaimana kita memodifikasinya. Jadi Novin sudah punya roda 3, jadi kita aplikasikan bahwa kafe itu bisa berjalan di mana-mana. Karena lebih mudah mencari pasar dibanding kita menetap di satu tempat gitu kan. Seperti itu. Melihat sesuatu, menangkapnya, kemudian mengolahnya menjadi lebih menarik. Itu Betul, mungkin inti dari ATM. betul. Menarik sekali ya. Sekarang ada berapa armada mobile cafe? Nah, sekarang alhamdulillah sudah ada 5 Wih, dan proses 5. 3 menuju 8. Termasuk yang dibilang tadi becak Mbak ya, becak kita lagi proses pengambilan becak dari Kemiren yang akan kita bentuk sebagai mobile cafe juga nantinya. Di breakdown dulu dong, ide dasarnya mobile cafe ini seperti apa sih? Konsepnya kan pasti sama walaupun medianya beda ya. Ya, intinya mobile cafe ini sebuah cafe yang bisa mencari pasar di mana saja. Kita mau ngopi di mana saja, kapan saja, dan apapun acaranya kita bisa. Menjemput gitu. rezeki. Menjemput bola. Iya, iya. Lalu? Jadi ketika kita sudah lebih mudah mencari pasar, yang pertama itu, yang kedua orang tidak susah lagi. Aduh, aku malas ke kafe, ngapain? Tinggal calling aja mau gitu kan, kita datang ke rumah, kemana kita bisa samperin gitu, Mbak. Karena nyamperin harganya lebih mahal. Enggak sama aja, tinggal tergantung bagaimana jarak kita tempuhnya gitu kan. Ketika kita masih dalam kecamatan kota, kita masih ada free untuk menuju ke lokasi. Tapi kalau sudah luar kecamatan kota Banyuwangi, kita sesuaikan dengan jarak. Nah, menjemput pembeli dengan harga bersaing. Dari ukuran harga aja dan kualitas. Cerita dong. Nah, untuk harga sendiri sih kita rata-rata tidak jauh berbeda ya dengan kafe-kafe yang menetap atau kafe-kafe lainnya. Jadi range dari harga kami yang mulai dari harga 8.000 sampai dengan 15.000 saja. 8.000 tuh murah banget 8.000. untuk ukuran kafe. Iya. Kualitasnya gimana? Insya Allah kualitas dijamin bagus dan proses dengan hygiene juga, nggak kotor lah. Mulai dari penggorengan, roasting, kemudian grinding sampai penyeduhan standar ya. Standar, ya. Ya. Kalau dari satu armada kemudian menuju 8, saya Indah kira pasti ya ini penikmatnya juga merasakan kenikmatan. Penikmat merasakan kenikmatan. Artinya secara kualitas seduhan juga luar biasa. Nah, Nov, ini tadi soal konsepnya. Konsep ini ada berjalan dengan beberapa armada ini, dibutuhkan berapa personil untuk setiap armadanya? Nah, harapan kami satu armada itu ada 2 personil nantinya gitu kan. Sementara ini kita masih saya masih single, masih sendiri sebenarnya, cuman kami memberdayakan teman-teman pemuda yang mau untuk berwirausaha. Nah, kita beri kesempatan kepada mereka untuk berkarya di bidang kopi, Mbak. Ada unsur ekonomi, ada unsur pemberdayaan. Ya. Siapa yang sudah diberdayakan? Nah, ini yang diajak untuk kreatif ini siapa aja? Alhamdulillah kami mengajak teman-teman dari komunitas difabel, Mbak ya. Jadi satu itu, yang kedua kita ngajak teman-teman pemuda Karang Taruna, yang kedua juga teman-teman pemuda yang masih sekolah dan bingung mau kemana gitu kan. Sementara dengan keadaan seperti ini kan sekolah juga banyak liburnya gitu, Mbak. Oh, jadi semacam magang ya. Jadi mereka bisa mengisi waktu luangnya dengan belajar ya. Betul. Dan kalau yang difabel dong, cerita dulu yang difabel. Kalau difabel ini kita punya program yang namanya Kopi Sahabat. Jadi bagaimana teman-teman ini berdaya juga, tidak harus selalu memikirkan saya menunggu lowongan pekerjaan dari perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Tapi harapan kami dengan adanya Kopi Sahabat ini, mereka berdikari, berkarya benar-benar mandiri gitu, enggak perlu menunggu dari kantor, dari perusahaan atau dari mana, dari lowongan kerja yang lain gitu, Mbak. Oh, keren ya. Sudah buka juga ya Kopi Alhamdulillah, Sahabat. satu tim dari Kopi Sahabat sudah mulai buka. Yang di Coffee Haven. Ya. Ada satu kedai kopi, namanya Kedai Kopi Sahabat di Boom Marina. Nah, di depan gudang tua ya. Di spot yang sangat cantik itu mereka difasilitasi. Jadi kegiatannya Novian ini juga disupport oleh beberapa pihak ya, termasuk penyedia di PPI ya. Di situ ada kedai yang diapit oleh para mentornya juga. Kalau Anda ingin mencicipi rasanya, boleh singgah ke sana ya. Setiap weekend. Setiap hari weekend, Jumat, Sabtu, Minggu di Pantai Boom. Baik yang pemudanya maupun yang difabelnya, apakah mereka siap kalau dipanggil ada job? Sangat siap, sudah sangat siap. Syaratnya gimana tuh? Nah, tinggal calling aja ke nomor WA Novian atau WA pengurus yang
manajemennya Novian, nanti kita langsung tindak lanjutin. Gerobak punya manajemen, luar biasa. Seberapa penting manajemen dalam ini kerja Novian yang ekonomi ini, pemberdayaan, apakah mereka juga diajari dalam soal manajemen ini? Nah betul Mbak, jadi awalnya Novian hanya sekedar buka gitu kan, tetapi hasilnya kok kurang menarik gitu kan, dalam artian kok berantakan, nggak punya ini nggak punya itu, padahal harusnya dalam jangka waktu 1 tahun itu harusnya punya omset yang berlebih gitu kan, tapi kok malah merosot gitu. Ternyata di sini ada yang ditinggalkan oleh Novian, ternyata manajemen itu penting gitu kan. Jadi Novian mulai tata lagi bagaimana mengatur bisnis plan ke depan seperti apa yang harus dilakukan, terus langkah-langkah apa ketika kita menghadapi suatu program-program yang baru dari adanya kayak kegiatan-kegiatan milenial gitu kan. Biasanya kan dalam setiap tahun ada perubahan, misalnya sekarang lagi musim A nih, besok musim B, besok musim C. Nah ini yang perlu kita antisipasi dalam menghadapi setiap momen gitu kan. Jadi yang perlu kita sikapi, kita harus sering-sering beropen mind. Jadi sering melihat YouTube, jangan melihat film-film doang, tapi melihat bagaimana mereka dalam film, misalnya dalam film itu kan banyak sebenarnya, di film ada pesan, ada motivasi gitu. Nah itu yang kita kutip motivasinya. Jadi bagaimana kita kembali lagi ke ATM gitu kan, amati dari kata-katanya, terus tiru dan modifikasi. Menangkap inspirasi dari setiap tempat yang menarik, dari semua elemen ya. Betul. Ya, jadi tidak dibatasi pikiran kita. Betul. Out of the box gitu ya. Out of the box. Kalau katanya sobat kita itu anti mainstream gitu. Nah, dengan adanya ini juga teman-teman pemuda, terus teman-teman difabel, justru Novian banyak belajar gitu kan. Bagaimana menghasilkan sesuatu yang baru itu kan, anak-anak muda itu kan idenya liar tuh Mbak. Jadi perlu kita saring, perlu kita, ya itu tadi, kita ATM juga. Jadi kita saling sinergi dengan pemuda. Jadi pemuda keinginannya apa, masuk nggak dengan pasar hari ini gitu kan. Jadi kita tawarkan seperti itu. Sinergi di ruang sinergi. Ya. Ini ngobrol sedikit tentang di dalamnya kan tadi ya. Nah sekarang kita menuju ke produk nih. Sebetulnya aku taunya kopi itu cuma diseduh, diminum. Gitu ya. Sama dulu kalau waktu aku kecil, nenekku suka malam Jumat bikin kopi, sandingan. Nah, Novian ini punya apa aja? Nah, kalau kopi sih banyak sih Mbak. Jadi kopi ini tidak hanya diminum gitu kan, tapi juga bisa dinikmatin aromanya, dinikmatin khasiat dari kopinya sendiri gitu kan. Jadi ampas yang dari kopi seduh itu Novian tidak buang. Jadi ampas yang sudah ada itu kita kumpulkan, kita keringkan, kita campur dengan semacam prebiotik, dia untuk sebagai pengharum sepatu yang bau. Nah, itu ini contoh produknya ini Mbak. Side produknya bisa dijual? Bisa dijual. Ada nilai jualnya? Ada nilai jualnya. Oh keren. Nah, terus ada lagi pupuk, cuman pupuknya lagi gak bawa. Terus ada juga lagi ini kopi seduh, terus kopi. Nah ini kopi yang seduh seperti kopi celup. Jadi seperti teh celup. Kita bikin seperti teh. Jadi kalau disaring kayak V60 itu ya? Bukan, yang seduh, yang celup. Oh, yang celup. Iya. Ini boleh dong nanti disobek untuk ditunjukkan ke pemirsa ya? Ya. Boleh ya? Nah, terus ini ada kopi seduh ada. Ini parfum. Apa ini? Nah, ini untuk kemasan kopi yang untuk premium kopi kita juga ada. Jadi kita sudah menyesuaikan kebutuhan pasar. Pasar menengah ke bawah bagaimana, menengah gimana, menengah ke atas seperti apa. Sobat, coba dilihat. Sampai kemasannya pun dipikirkan dengan cermat oleh Nov. Ada yang harus dipikirkan ya tadi, dari mulai bagaimana membuat konsep ininya, tempatnya, konsep tempat dagangannya, kemudian manajemennya, kemudian kemasan juga menjadi hal yang sangat penting, variannya, bahkan side produknya. Variannya selain ini ada berapa varian yang punya? Kalau yang kopi seduh ada 4 Mbak. Ada kopi Robusta, Liberica, Arabica sama House Blend. Itu produk dari Banyuwangi semua atau dari? Produk asli Banyuwangi semua. Kami memang program awal kami adalah memperkenalkan kopi Banyuwangi. Jadi produk-produk yang kami bawa adalah benar-benar produk kopi Banyuwangi. Sampai disebut ada produk Lare Osing ini ya? Rahasia Lare Osing. Rahasia Lare Osing. Bagaimana jadi rahasia kalau sudah ditunjukkan kemana-mana? Betul. Jadi
Rahasia banyak sih, belum banyak kebun kopi, bahkan tanah-tanah kopi yang masih belum terjamah oleh banyak orang. Nah, Di di sini, situ letak nah di situ rahasianya. rahasianya betul gitu. Jadi ada beberapa kopi, misalnya di daerah Kebun Simacan tuh hanya ada 8 pohon kopi Liberica yang albino, Mbak. Ini informasi menarik ya. Iya, betul. Di Di Simacan, Bom itu Simacan. daerah hutan ya itu ya? Iya, betul. Di Bom Simacan daerah Songgon. Jadi ada kopi 8 pohon yang kopinya hanya ada kalau sekali panen cuman hanya 5 sampai 8 kilo saja Per musim per panen. musim panen. Harganya sampai berapa tuh? Nah, karena ini masih belum orang kenal, mungkin masih harganya masih terjangkau, Mbak. Sekitar kalau per kilo sekitar 85.000. Oh, tetapi ini menjadi satu yang istimewa di Iya. Banyuwangi ya. Dan Nov membidik yang seperti Pasar, ini. iya, betul. Yang kelihatannya sepele ternyata ini menjadi Menjadi luar kekayaan biasa, Banyuwangi. betul, betul. Kemudian apa lagi yang Nov punya? Di Banyuwangi ini yang kopinya kopi mana lagi selain di Pupuk Simacan? kopi. Pupuk kopi. Ya, pupuk kopi ini jadi dari beberapa kafe yang sudah Novian punya, dan beberapa teman yang mempunyai kafe itu untuk serbuk kopinya Novian juga minta. Atau kalau perlu, kalau mau Novian beli per 5 kilo, Novian beli 1.000 gitu kan. Novian ambil, itu kita olah lagi, salah satunya tadi buat ini, yang kedua buat pupuk. Jadi nggak kerja sendiri ya Nov ya? Tidak kerja Masih sendiri. bergandengan dengan Iya, kafe-kafe yang lain? pasti tetap. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kita tetap mencari teman, terus mencari bersinergi lah. Cocok banget dengan acara kita di Ruang Sinergi ya. Betul. Sobat ya. Dan itu sudah direspon baik ya dengan teman-teman. Alhamdulillah, semakin hari produk-produk Novian juga semakin dikenal, bahkan yang produk seduh sudah sampai Malaysia dan Singapura, Mbak. Meski ya kadang 2 bulan sekali, kadang sebulan sekali, paling tidak 1-2 kilo sampai ke itu keren ya, Malaysia dan Singapura. Strategi pemasarannya bagaimana nih? Hanya ya itu tadi, Novian hanya mencari pasar dari orang yang terdekat dulu, dari keluarga, dari teman, dikenalkan dengan teman, akhirnya membangun sebuah jaringan yang besar. Oh ya, ada beberapa metode pemasaran dan promo ya. Di antaranya adalah promo di media. Nah, dan yang Nov pilih ini adalah bagaimana produknya Nov yang disukai di kalangan terdekat dulu, kemudian ketok tular begitu bahasa Jawanya. Ketok tular, betul, Mbak. Jadi orang percaya dengan produknya, ikut menawarkan dan menggunakan gitu ya. Itu seperti itu. Nah, untuk omset boleh nggak dibagi dengan kita? Kalau omset sih kecil sih, Mbak, nggak begitu besar. Ya awal-awal baru buka mobile cafe itu kan, alhamdulillah sudah 2M per harinya, Mbak. 2M. Ya, 2M, sobat. Makasih, Mas. Oh, makasih, Mas. Bukan 2 miliar ya? Artinya ketika orang bilang makasih, Mas, omset saya adalah orang itu bahagia dulu. Ketika orang itu bahagia dengan apa yang Novian sajikan, nah itu sebuah omset yang luar biasa dibanding ekonomi, Mbak. Oke. Itu. Yang kedua, alhamdulillah selama berjalan kurang lebih 1 tahun, aset Novian, omset Novian sudah mencapai 1T. Oke. Nggak berani berspekulasi. 1T itu? 1T artinya thanks bro. Artinya produk Novian sudah dikenal di orang luar negeri gitu kan. Jadi beberapa waktu kita buka pertama di 0 km Banyuwangi itu, hampir setiap sore boleh mampir ke tempat Novian, hanya menyaksikan bagaimana proses menyajikan kopi. Nah, ini yang salah satu yang berbeda dengan kafe-kafe lain mungkin ya, Mbak ya. Jadi yang Novian jual juga adalah sebuah proses. Jadi boleh datang, tamu datang bisa memproses kopinya sendiri dengan atraksinya. Betul, seperti itu. Jadi kadang-kadang ada orang-orang yang menutupi proses menunya seperti apa. Ya, karena tidak mau kehilangan rahasia. Tetapi justru berbagi ini yang menjadi salah satu media promonya Novian. Bagaimana orang melihat proses dia proses kreatif ya. Betul. Kemudian itu menjadi nilai jual tersendiri untuk promonya. Betul. Itu luar biasa, Nov. Bagus banget untuk kita saling berbagi ilmu ya. Kita betul. Tidak pelit ilmu, malah di situ bisa berkembang ya, Nov ya. Ya, betul. Jadi semakin kita banyak kenalan, bahkan saat kita menyajikan self service itu, kadang kita juga kok saya enggak pernah dapat ilmu seperti ini ya. Nah, kita artinya terjadi sharing di situ gitu kan. Jadi dengan adanya ilmu baru kita bisa menambah menu baru gitu kan. Jadi ada tambahan-tambahan ilmu ketika kita bisa sharing. Iya. Saya pernah mendengar salah satu penikmat kopi di Banyuwangi dan teman-teman yang lain juga bilang, ketika mereka minum kopi dari penyeduh profesional,
kadang-kadang justru kenikmatannya tidak terasa. Ternyata penikmat kopi menganggap bahwa menyeduh, nyorot, ketika ada dedikasi dengan hati, dengan mencintai pekerjaan, berpengaruh pada rasa kopinya. Nah, itu betul. Gimana tuh? Ya, ini percaya nggak percaya gitu kan, ketika hati Novian lagi asik gitu, lagi nyaman dengan segalanya, apa yang Novian bikin itu akan asik gitu kan. Ketika hati lagi nggak enak, ya rasanya juga nggak enak, katanya seperti itu. Tapi memang benar, Novian juga pernah mengalami. Tapi harapan Novian tetap sebuah awal mula PT Moka Jaya, PT perusahaan tercinta. Bagaimanapun Novian harus melakukan ini dengan cinta. Yap, dengan cinta, karena itu yang disajikan adalah rasa ya. Betul. Jadi ukuran suhu tidak menjamin kenikmatan seduhan, betul. Tetapi bagaimana kita berdedikasi dengan hati itu ya. Nov, ini menarik sekali. Nah, cerita lagi dong Nov, sampai hari ini sudah direspon oleh berapa perusahaan atau instansi yang pernah manggil Moka? Kalau secara kedinasan hampir semua dinas Mbak sudah pernah manggil. Sudah pernah? Ya, sudah pernah manggil. Bahkan kita sampai ke ujung utara dan ujung selatan Banyuwangi kan, di dengan roda 3 itu? Roda 3 sampai ke Alas Purwo kita kesana. Alas Purwo? Iya, Nov yang bawa? Iya, saya sendiri bawa. Nah, itu bagaimana dengan di sana adakah yang menikmati kopi kebetulan Novian juga mendapat undangan untuk menyajikan kopi ke tamu-tamu istimewa. Tamu-tamu ya. Iya. Oke. Seperti itu. Dan juga ke beberapa perusahaan-perusahaan seperti Bank Jatim, terus Bank BRI, kantor pajak, dan lain sebagainya, Mbak. Banyak. Baik. Flashback sedikit. Ya. Mengawali langkah ini pernah nggak ragu? Awalnya ragu gitu kan. Tapi the power of kepepet itu kan, katanya dengan adanya the power of kepepet itu semua bisa dan semakin bisa. Oh, the power of kepepet, ilmu baru. Jadi ada beberapa hal menarik yang bisa kita ambil dari Novian ini. Yang pertama, konsep. Konsep sangat penting ketika kita mau memulai usaha. Betul. Nah, yang kedua adalah bagaimana manajemen itu ditata. Ya. Yang ketiga, menentukan pasar dan segmentasi. Itu yang Indah tangkap tadi. Yang keempat, ternyata yang tidak boleh ditinggal adalah bersinergi, bekerja sama dengan banyak pihak ya Nov ya, dan tidak melit ilmu. Nah, itu betul. Konsep-konsep baru yang dipakai oleh Novian karena melihat apapun ditangkap menjadi ilmu, itu juga hal yang sangat penting untuk kita mendapatkan inspirasi untuk kita mengolah modifikasi kalau istilahnya Novian. Oke Nov, ada apa yang ini ya, closing statementnya ya, harapannya, kemudian keinginannya, dan ke depan apakah orang-orang bisa mendapatkan ilmu dari Novian? Boleh dong. Oke, harapan saya sih ke depan kembali kepada PT Moka Jaya Tbk, Mbak. Jadi intinya perusahaan saya ingin maju tapi tidak maju sendiri, lebih maju kita bagaimana bersama-sama kita maju gitu kan. Yang kedua, ketika kita semua ingin memulai bisnis, tidak perlu ragu, mulai saja dengan niat, dimulai dari apa yang kita bisa, dimulai dari apa yang kita punya, dan dimulai dari sekarang. Itulah kuncinya untuk bagaimana kita bisa memulai usaha. Dari apa yang kita bisa, dari apa yang kita punya, dari sekarang, nggak boleh menunda. Nah iya, kalau menunda nanti nunggu modal, kapan kita punya modal gitu, kita nggak tahu ke depan seperti apa. Ya kita mulai aja dengan apa yang kita punya, punyanya apa, bisanya apa, sudah lakukan itu. Ketika kita sudah bisa lakukan, dengan sendirinya keinginan kita akan terkabul pelan-pelan. Oke, kalau mau belajar dari Nov, boleh dong di-share. Boleh. Oke, teman-teman kalau mau belajar terkait dengan kopi, terus bagaimana mendirikan sebuah usaha dari awal, dari nol, bisa datang ke tempat Novian, ke Padepokan ASR, Perumahan Agus Salim Residen nomor B8, atau bisa menghubungi Novian dulu di nomor 085 736 907353. Cari Novian nggak akan susah. Kalau kesusahan boleh datang ke kami. Di Ruang Sinergi pasti bisa ketemu dengan Nov nantinya ya. Karena produknya Nov juga ada di sini nantinya. Baiklah Sobat Sinergi, kita senang sekali bisa hari ini menyajikan untuk viewer ilmu dari Nov. Semoga kita bisa berbagi ilmu lebih banyak lagi nanti di Ruang Sinergi. Siap. Salam.